Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Ibu Cynthia Nurika Irma selaku dosen mata kuliah teori pembelajaran, dan teman-temanku yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat dalam menjalankan aktivitas khususnya perkuliahan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih dapat melaksanakan dan juga mengikuti perkuliahan walaupun secara virtual, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan secara virtual tentang materi teori pembelajaran, yaitu menurut David Paul Ausubel, yaitu teori belajar bermakna atau meaningful learning. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Amanda Nurul Istiqomah, NIM 40421032, yang kedua Asep Salimuddin, NIM 40421007, yang ketiga saya sendiri Eko Priyanto, NIM 40418039, yang keempat Jihan Nur Aisyah, NIM 40421015, yang selanjutnya Jumaroh Kristianingsih, NIM 40421016, selanjutnya Muhammad Usmanto, NIM 40421020, selanjutnya Putik Hatul Jannah, NIM 40421043, yang terakhir Ujianah, NIM 40421022. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori pembelajaran secara virtual yang akan dipresentasikan secara bergiliran. Dan yang akan menyampaikan yang pertama adalah Amanda Nurul Istiqomah. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan dalam suatu dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi yang disajikan terhadap peserta didik. Dimensi yang kedua berkaitan erat dengan cara peserta didik mengaitkan materi pelajaran atau informasi terhadap struktur kognitif yang telah memilikinya. Struktur kognitif yang dimaksud ialah fakta-fakta, konsep-konsep yang telah dipelajari serta diingat oleh peserta didik. Selanjutnya, menurut Ausubel, pada intinya orang memperoleh pengetahuan melalui penerimaan, bukan melalui pengalaman. Konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang diberikan pada peserta didik akan diterima oleh peserta didik, dapat juga ditemukan sendiri oleh peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait pemaparan materi belajar penerimaan. Poin yang pertama yaitu belajar penerimaan, yaitu materi atau informasi dapat disajikan dalam bentuk final. Poin yang kedua, belajar penemuan, yaitu peserta didik diharuskan menemukan sendiri sebagai atau seluruh materi yang diajarkan. Apa sih belajar bermakna? Belajar bermakna yaitu peserta didik mengalihkan informasi itu dengan pengetahuan, konsep pemikiran yang telah memilikinya. Peserta didik mencoba-coba untuk menghafalkan informasi baru. Informasi tersebut dan mengorelasikan terhadap konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Pembelajaran bermakna melibatkan pemahaman mengenai cara informasi baru dapat secara efektif diatur
dimasukkan ke dalam struktur, diajarkan sehingga dapat digunakan. Contohnya, dalam situasi pemecahan masalah belajar, bermakna akan terjadi apabila informasi yang baru diterima peserta didik memiliki kaitan erat dengan konsep yang sudah ada atau diterima sebelumnya dan tersimpan dalam struktur kognitifnya. Nah, informasi baru tersebut dapat diterima atau dipelajari peserta didik tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Terima kasih, mungkin ini selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu menurut Ausabel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instruksional konten sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kelakuan peserta didik. Salah satu aplikasi teori belajar bermakna, yakni menggunakan Advanced Organizer, yaitu suatu perangkat atau suatu pembelajaran mental yang bertujuan membentuk peserta didik dalam mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan terdahulu, mengarah pada pembelajaran bermakna sebagai lawan dari pembelajaran dengan cara menghadap, not memorization. Membacakan materi selanjutnya, yaitu ada fungsi Advanced Organizer, yaitu satu sebagai kerangka konseptual dan yang kedua sebagai penghubung antara ilmu yang akan dipelajari dan yang sudah dimiliki oleh peserta didik, dan yang ketiga sebagai alat bantu untuk mempermudah guru memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Adapun fungsi dari Advanced Organizer yaitu dalam memberikan dukungan untuk informasi baru agar mudah menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep yang telah ada pada struktur kognitif siswa sehingga terjadi belajar bermakna. Selanjutnya yaitu poin keempat, menurut Ausubel, seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema yang telah ia punya. Dalam proses itu, seseorang dapat memperkembangkan skema yang ada atau dapat menyebabkan. Dalam proses belajar ini, siswa mengonstruksi apa yang dipelajari sendiri. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bilangan studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti yang timbul waktu-waktu informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil dan diatur dengan baik, maka arti yang sahih dan jelas atau tidak meragukan akan timbul dan cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabilitas, meragukan dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar. Berikutnya saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Menurut David Ausubel mengajukan 4 prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama pengaturan awal. Yang merupakan dalam hal ini, hal yang perlu dilakukan adalah mengarahkan dan membantu mengingat kembali. Yang kedua, diferensiasi progresif, yaitu dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menyusun konsep dengan mengajarkan konsep-konsep tersebut dari inklusif, kemudian kurang inklusif, dan yang paling inklusif. Dan yang ketiga adalah belajar subordinat. Dan dalam hal ini terjadi bila konsep-konsep tersebut telah dipelajari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penyesuaian integratif. Dalam hal ini materi disusun sedemikian rupa hingga menggerakkan hierarki konseptual, yaitu ke atas dan ke bawah. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Menurut Prasetyo Irawan 1996, ada langkah pembelajaran bisa dilakukan dalam menerapkan teori belajar bermakna Ausubel, yaitu A. Menentukan tujuan pembelajaran, B. Mengatur kesiapan siswa,
C. Memilih materi pembelajaran dan mengatur dalam penyajian konsep. D. Mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai peserta didik dari materi pembelajaran. C. Menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang seharusnya dipelajari. F. Menggunakan advance organizer dengan cara memberikan rangkuman dilanjutkan dengan keterkaitan antara materi. G. Mengajarkan siswa dengan pemahaman konsep. Yang terakhir, H. Mengevaluasi hasil kerja. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami, dari kelompok 5. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kita, dan juga apabila ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan secara chat di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmah dan juga ada ilmu yang akan kita dapatkan. Kurang lebihnya dari kami kelompok 5 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.